Saya Yosmina Ria Berlianti dari kelas A Komunikasi Antar Budaya. Ingin menjawab kuis dari Kabias. Oke, saya akan memberikan pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama simple banget. Kalian pilih satu aja konsep yang saya jelaskan, apapun itu, dari awal semester sampai sekarang. Satu saja, sebutkan, jelaskan konsep yang bisa kalian terangkan kepada saya, yang menurut kalian itu paling kalian kuasai. Silakan kalian menjawab dalam kurun waktu 2 hingga 5 menit. Di sini saya bakal menjelaskan tentang keluarga, tepatnya tentang fungsi utama dari keluarga. Pertama itu ada reproduksi. Yang kita tahu adalah reproduksi itu bertujuan untuk meneruskan keturunan, agar keturunan dari keluarga itu nggak putus di situ aja. Jadi memang emang sih sekarang pasti banyak yang mikir emang harus berkeluarga dulu baru kita bisa reproduksi. Tapi sebenarnya lazimnya itu reproduksi dilakukan pada saat kita sudah berkeluarga. Terus fungsi keluarga itu mengajarkan nilai-nilai ekonomi. Di sini ekonominya bukan bukan kayak harga ya, tapi lebih ke nilai. Misalkan cara kita menghargai suatu barang, atau enggak misalkan kita punya uang terus kita beli barang, lebih milih barang yang mahal tapi cuman mentingin gengsi doang, atau enggak barang yang harga biasa aja tapi ya kegunaannya tuh banyak, kegunaannya tuh bisa tahan lama. Pasti ada kan keluarga yang beli barang mahal yang penting bisa dipakai lama. Terus ada juga keluarga yang milih beli barang, ya udah gue beli barang ini sekarang murah nggak apa-apa, nanti di kemudian hari kalau rusak tinggal ganti aja, kan ada yang kayak gitu. Terus ada juga keluarga yang beli barang ya udah biasa aja, yang penting ada kegunaannya. Ada juga yang beli barang mahal terus hanya mentingin gengsi gitu. Terus yang ketiga, fungsi keluarga itu adalah sosialisasi. Pasti di setiap keluarga tuh ada sosialisasi, dan pasti pertama kita dikenalin sama keluarga, ke keluarga besar kita sendiri. Kayak mungkin kalau ada kumpul-kumpul pasti orang tua kita bilang kenalan nih sama paman ini, tante ini. Terus ini keponakan kamu loh, ini saudara yang seumuran kamu loh. Terus pasti ada juga keluarga yang setiap tahunnya atau mungkin setiap bulan ada acara kayak arisan, jalan-jalan bareng, pasti ada. Terus itu sebenarnya buat ningkatin buat ningkatin silaturahmi kali ya, soalnya nggak setiap keluarga sih ada acara-acara kayak gitu. Tapi ya gitulah, fungsi keluarga tuh adanya sosialisasi buat mempererat hubungan. Terus ada juga mengajarkan nilai-nilai utama dan cara memandang dunia. Misalkan kayak keluarganya kan ada keluarga yang kamu harus kuliah pokoknya, mau anak cowok mau anak cewek itu harus sarjana 1, kalau harus S1. Kalau nggak sarjana mau jadi apa, lulusan SMA doang, pasti nanti tuh anaknya jadi kayak kepikiran, oh iya ya, gue tuh gue tuh pokoknya harus nuntut, harus pendidikan banget anaknya gitu loh. Kayak pokoknya harus lulus S1, harus kuliah. Terus ada juga yang keluarga nanamin ke dirinya, udah nggak usah kuliah, kerja aja dapat uang, itu juga ada. Terus nanti anaknya jadi berpikiran kayak udahlah ngapain kuliah, buang-buang waktu, mending kerja cari uang, udah pasti di depan uangnya gitu. Terus ada juga fungsinya membentuk identitas diri. Misalkan pasti pertama kali lahir tuh kita misalkan pertama kali masuk sekolah pasti ditanya sama teman, lo orang mana sih gitu. Pasti nanti kalau misalkan kita nggak dikasih tahu orang tua kita nggak tahu kita orang mana. Pasti kita nanti dikasih tahu sama orang tua kita kayak kamu ini suku Betawi loh, gitu-gitu pokoknya. Terus ada juga
melatih dan mengajarkan cara berkomunikasi. Maka dari itu kan orang tua suka bilang jangan ngomong kasar di depan anak kecil, soalnya pasti anak kecil tuh cepet nangkep apa yang kita omongin, suka meniru gitu. Jadi ya itu keluarga itu nomor satunya ngajarin cara kita berkomunikasi yang baik dan benar. Oke, itu pertanyaan pertama. Kalau bisa kalian pause dulu, kemudian kalian jawab, lalu kalian nanti play lagi untuk pertanyaan kedua. Oke. Sekarang pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua dari saya adalah jelaskan atau ceritakan permasalahan komunikasi yang pernah kalian hadapi, baik itu dengan orang tua, baik itu dengan teman, pacar, dosen, atau siapapun itu yang terkait karena adanya perbedaan budaya. Jadi kalian ceritakan apakah kalian pernah mengalami satu permasalahan dengan siapapun itu yang permasalahannya itu terkait perbedaan budaya. Lalu bagaimana strategi kalian menangani masalah tersebut? Oke. Dah, itu aja pertanyaan dari saya. Jadi waktu itu pernah saya tuh punya temen orang Ambon. Terus orang tua saya tuh pas saya pernah diantar pulang gitu, terus orang tua saya tuh ngeliat kan. Terus pas saya masuk rumah saya dibilangin, Berlian itu siapa gitu. Terus saya bilang, itu temen kok gitu, nganterin pulang. Terus kata ayah saya, oh serem ya, kamu jangan terlalu deket sih sama dia karena dia tuh orang Ambon gitu. Emang serem sih tampangnya, tapi sebenarnya tuh dia baik. Jadi ya emang sih pasti orang tua tuh paling takut sama anaknya berteman sama orang yang salah. Tapi ya saya paling gak suka kalau misalkan orang tuh nilai dari covernya aja gitu. Padahal walaupun dia covernya Ambon serem gitu, tapi sebenarnya tuh dia orangnya lucu, baik banget, lembut, kayak ya worth it banget jadi temen daripada ya ada orang tampangnya baik tapi sebenarnya busuk. Makanya langsung bilang ke ayah, nggak apa-apa ya, nanti lain kali kenalan sama temen aku yang itu, soalnya dia tuh baik, suka ya pokoknya baik walaupun tampangnya serem gitu. Udah itu aja Kak Bias, terima kasih. Saya Berlian telah menjawab kuis dengan sebaik mungkin dan sesuai dengan apa yang selama ini saya pahami dari mata kuliah komunikasi antar budaya. Terima kasih.